Nah sebetulnya Allah menciptakan malam dulu apa siang dulu? Kan pertanyaannya begitu. Ya, kira-kira gimana? Malam dulu apa siang dulu? Hah? Hah? Kan ada siang dan malam nih. Kira-kira Allah menciptakan malam dulu atau siang dulu? Kira-kira. Nah gitu. Hah? Telur sama ayam. Sama. Gitu. Jawabannya begitu. Ya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi khalaqal azwaja, Maha suci Allah yang khalaqal azwaj, menciptakan, telah menciptakan, khalaqa fi'il madhi gitu. Jadi artinya telah menciptakan. Khalaqal azwaja, yang telah menciptakan segala sesuatu itu, azwaj berpasang-pasangan. Yani al-asnafu, berjenis-jenis. Kullaha mimma tumbitul ardu. Kullaha, semuanya, apapun maksudnya. Yaitu baik itu manusia, hewan, tumbuhan, semuanya, kullaha mimma tumbitul ardu. Baik itu yang ditumbuhkan dari bumi. Pokoknya semuanya. Minal hububi wa ghairiha, yakni dari biji-bijian maupun selainnya. Wa min anfusihim, dan dari golongan mereka sendiri. Minadz dzukuri wa inatsin. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang mereka tidak ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala maksudnya menciptakan segala sesuatu itu bentuknya berpasang-pasang. Enggak mungkin enggak. Baik itu manusia, hewan, jin juga sama, berpasang-pasangan seperti kita, laki-laki dan perempuan. Tumbuhan juga begitu. Laki-laki perempuan. Ada laki-laki perempuan itu tumbuhan juga punya. Itu yang disebut dengan serbuk sari dan kelopak bunga yang bisa menghasilkan buah. Kemudian hewan juga begitu, pasti. Kullaha, semuanya. Baik dari golongan kamu, wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, maupun dari yang kamu tidak ketahui. Maksudnya apa? Minal makhluqatil ajibatil gharibah. Dari penciptaan-penciptaannya, maksudnya penciptaan Allah itu yang ajibatil gharibah, yang ajaib-ajaib, yang bikin kita takjub, yang aneh-aneh, yang kita tidak ketahui. Yang ada dalam semesta ini banyak makhluk-makhluk yang tidak kita ketahui, baik secara definitif maupun secara wujud. Kita nggak tahu itu apa namanya. Semuanya pasti berpasangan. Gitu. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Wal laili idza yaghsha, demi malam, idza yaghsha, apabila gelap gulita, peteng dedet kalau bahasa Jawa, gelap buta. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang yang terang benderang. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa, dan demi penciptaan yang berpasangan, yakni dzakara wal unsa, laki-laki dan perempuan. Itu bahasa Indonesia itu begitu, banyak banget. Peteng dedet, gelap buta, ya. Malam mepet kalau bahasa Betawi. Lu mau kemana malam-malam mepet begini? Tuh, bahasa kita tuh. Makanya kita tuh kaya akan bahasa. Bukan cuma bahasa, kaya semuanya, apalagi bahasa. Peteng dedet. Gelap gulita sama. Malam gelap mepet. Ada lagi pagi buta, ya. Pagi buta, bukannya pagi yang bikin buta, tapi pagi-pagi kondisinya pagi, tapi matahari belum muncul, disebut pagi buta. Lu mau kemana pagi-pagi buta? Tuh, pagi-pagi buta. Bahasa kita itu banyak. Pusing 7 keliling. Wah, ada pusing 7 keliling. Jadi tambahin, orang Indonesia begitu. Ngapa kagak 9 ya? Pusing 9 keliling gitu, tapi 7 gitu. Ngapa enggak 6 ya? Gitu.
Oh, pokoknya bahasa kita itu luar biasa. Disebut satu-satunya negara yang punya kekayaan bahasa dan budaya yang sangat beragam dan multi, Indonesia. Benar. Ya kita tentunya bersyukurlah gitu. Banyak ragam budaya, ragam bahasa gitu. Menjadikan kita semakin menjadi bangsa yang dipandang. Ya, apalagi kekayaan alamnya. Wah, luar biasa Indonesia. Mulai timah, nikel sekarang yang baru-baru ditemuin. Iya, emas ketahuan, nikel udah ketahuan, batu bara udah ketahuan. Pusatnya di Indonesia. Tembaga di Indonesia. Uranium di Indonesia. Kopi di Indonesia. Kopi nomor berapa kopi? Nomor 7. Nikel nomor 3. Nomor 2 apa nomor 3 sekarang? Korupsi nomor 1. Ya ada aja. Ya itu. Begitu. Iya. Ya pokoknya begitu ya. Saya yakin ke depan Indonesia pasti akan menjadi maju. Kalau belum kiamat. Udah saya yakin itu. Iya. Insya Allah. Maju semua nanti. Begitu maju kiamat. Aduh susah dah. Iya. Wa ayatul lahum, ayat selanjutnya, ayat 36. Wa ayatul lahumul lail. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muslimun. Wa ayatul lahum, dan suatu tanda-tanda, maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lahum bagi mereka, yakni alal qudratil azimati, yaitu kekuasaan Allah yang sangat besar. Al-lailu naslahu, ya ini malam yang dipisahkan, ditanggalkan, maksudnya dipisah. Dipisahkan malam itu minhun naharo, dari siang. Fa idahum muslimun, maka seketika itu mereka muslimun dalam kegelapan. Ya ini dakhiluna fi zulam, mereka masuk dalam sebuah era di mana mereka gelap. Memisahkan malam dari siang. Nah sebetulnya Allah menciptakan malam dulu apa siang dulu? Kan pertanyaannya begitu. Enggak, kira-kira gimana? Malam dulu apa siang dulu? Kan ada siang dan malam nih. Kira-kira Allah menciptakan malam dulu atau siang dulu? Kira-kira. Nah gitu. Telur sama ayam. Sama. Gitu. Jawabannya begitu. Ya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Dia Allah yang menciptakan bagi kamu semua bumi, untuk kamu semua bumi. Tsumma stawa ilas sama. Kemudian setelah Allah menciptakan bumi, tsumma stawa ilas sama, Allah dengan kehendaknya menuju langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Ini ayat menjadi perdebatan sampai sekarang. Perdebatannya apa? Allah ada di mana, itu masalahnya. Ya, ada yang mengatakan nggak bisa, Allah tetap ada di atas langit karena jelas teks ayatnya. Ada yang mengatakan jangan. Karena apa? Allah tidak memiliki sifat sebagaimana sifatnya manusia. Kalau Allah berada di atas, berarti Allah punya tempat. Itu perdebatannya sampai sekarang. Tapi kita nggak boleh terjebak. Gitu. Bagaimana yang di atas? Salah. Bagaimana yang di atas? Ya, kita tidak menghukumi mereka salah dan tidak. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah, Maturidiyah, Asy'ariyah, jelas tidak boleh mensifati Allah itu, ya Allah sama dengan mensifati manusia. Artinya ketika Allah menempati suatu tempat, maka dengan secara sadar atau tidak kita mengatakan Allah butuh tempat. Begitu. Dalam konsep Asy'ariyah, Maturidiyah. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang berbeda pandangan, ada, kita hargai. Gitu, kita hargai saja. Tapi kita ya kalau merasa Ahlus Sunnah versi Maturidiyah dan Asy'ariyah wajib mengatakan tidak boleh. Begitu. Ya, tidak boleh kita.
menyamakan Allah seperti makhluk, tidak boleh. Allah dalam ayat itu secara penafsirannya, setelah Allah menjadikan bumi, lalu Allah menuju langit. Jadi para mufassirin sebagian mentafsirkan ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 29 itu sebagai bentuk konsekuensi Allah menciptakan bumi dulu. Ketika bumi diciptakan, berarti dalam keadaan kegelapan dulu. Karena apa? Langit, matahari belum diciptakan. Kalau kita maknai Allah menciptakan bumi dulu, berarti dengan sendirinya bumi itu gelap terlebih dahulu. Karena apa? Selanjutnya Allah menciptakan langit. Yang di langit itu ya terdapat benda-benda langit yang berfungsi untuk menopang kehidupan bumi. Satu contoh matahari. Maka lebih dulu mana? Malam dengan siang? Maka jawabannya gelap terlebih dahulu. Tapi sekali lagi itu penafsiran, jangan dimutlakkan. Karena apa? Yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Wallahu a'lam bimuradihi atau bis-shawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Kita hanya mampu meraba dengan metodologi tafsir. Gitu. Berarti kalau begitu Allah menciptakan gelap dulu. Baru menciptakan matahari untuk menopang kehidupan bumi. Otomatis kalau sudah ada matahari, maka bumi bisa terang dengan silih berganti sesuai dengan peredaran, garis peredaran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Itu kalau ada pertanyaan misalnya, ya sambil bercanda aja nggak apa-apa. Duluan mana telur sama ayam? Sama gitu. Iya. Tapi itu kan nggak ada ininya. Iya. Kagak ada dari referensinya kalau ayam sama telur. Makanya di satu sisi lain Allah tuh lebih dulu di antara beberapa ayat lain lebih dulu menyebut malam. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi malam dulu baru siang. Itu. Ya itulah jawabannya. Sama. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Allah dengan tanda kekuasaannya memisahkan malam dulu yang disebut gitu. Tapi kenapa di beberapa ayat juga ada yang menyebutkan khalaqas samawati wal ardh, langit dulu. Nah, kan keder lagi. Kok langit dulu yang disebut baru bumi kan gitu. Ya, itu tadi. Sebagian mufassirin mentakwilkan bahwa yang namanya langit itu tempatnya tinggi. Maka dengan ketinggiannya itulah disebutkan lebih dahulu. Gitu. Ya begitulah kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Allah mempunyai semacam hukum sunatullahnya untuk memisahkan malam dengan siang. Melalui apa? Peredaran bumi dan bersama-sama dengannya mengelilingi matahari. Jadi sampai dengan sekarang ini hukum yang disebut dengan heliosentris. Jadi kalau kita belajar ilmu astronomi zaman kita masih kecil, teori heliosentris bahwa pusat tata surya adalah matahari. Ada hanya beberapa para ulama yang mencoba menafsirkan surah Yasin bahwa matahari itu bumi bukan mengelilingi matahari, tapi mataharilah yang mengelilingi bumi. Itu sebagian. Tetapi secara objektivitas visual, para ilmuwan tetap melihat keadaan itu bahwa yang namanya matahari sebagai pusat tata surya. Artinya pusat tata surya apa? Semua benda langit mengelilingi matahari, tidak terkecuali bumi. Bukti terpisahnya malam dan siang, kan gitu. Bumi ini muter. Muternya bumi ada dua, berotasi dan berevolusi. Berotasi, bumi berputar pada porosnya, gitu. Secara bersamaan berevolusi, jadi muter sambil muter juga, paham? Mengelilingi matahari, begitu. Pada saat yang bersamaan, bumi berputar mengelilingi matahari bersama-sama bulan. Sambil muter kayak gangsin, muterin matahari.
Tapi ada ayatnya wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari berjalan. Berarti kalau begitu matahari yang mengelilingi bumi, bukan bumi mengelilingi matahari. Iya, oke. Ahli-ahli astronomi tidak membantah bahwa yang namanya matahari itu berjalan, tapi berjalannya bukan mengelilingi bumi, tetapi berjalan mengelilingi galaksi Bima Sakti, bukan mengelilingi bumi. Meskipun teksnya ada, tapi teks itu tidak menunjukkan suatu. Misal begini, asyamsu tajriyatu fil ar, kan jelas matahari berjalan mengelilingi bumi, itu jelas, redaksinya nggak bisa dibantah. Ya, misalnya dalam surat Yasin, wasyamsu tajri mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Misalnya ayat teks itu berbunyi wasyamsu tajriyatu fil ar, misalnya matahari berjalan mengelilingi bumi, jelas berarti yang mengelilingi bumi adalah matahari. Tetapi di sini Al-Qur'an mengatakan asyamsu tajri limustaqarril laha. Asyamsu, matahari itu, tajri, berjalan, limustaqarril laha, untuk beredar secara stabil. Istaqarra yastaqirru, mustaqarron, artinya stabil. Matahari berjalan sesuai dengan peredarannya secara stabil, konsisten, tidak berubah. Tapi berjalannya bukan mengelilingi bumi, melainkan mengelilingi galaksi Bima Sakti. Dari Nabi SAW dalam hadis muttafaq alaih, ketika suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, atadruna aina tadhabu hadhihi syams? Itu muttafaq alaih, Sahih Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Kalian tahu nggak, kata Rasulullah, kemana matahari itu berjalan atau pergi? Semua sahabatnya terdiam dan beberapa sahabatnya bilang, Allahu wa rasuluhu a'lamu ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu dari itu semua. Apa kata Nabi? Ya, asyamsu tajri ayyantahiya ila tahtal arsy fatakhiru sajidatan. Sungguh matahari itu, sungguh dia itu berjalan, berkeliling, dan sampai pada suatu hari, bukan pada suatu hari, sampai suatu saat dia berada di bawah arsy, fatakhiru sajidatan. Lalu kemudian dia akhiri matahari itu dengan sujud. Nabi tidak menjelaskan bahwa matahari mengelilingi bumi, tapi hanya mataharilah yang berjalan betul, berjalan sesuai dengan surah Yasin yang dimaksud asyamsu tajri limustaqarril laha. Sampai sekarang perdebatan. Bukan, enggak. Matahari mengelilingi bumi, bukan bumi mengelilingi matahari. Sebaliknya, ilmu astronomi enggak bakalan mau membantah teori itu. Bumilah yang mengelilingi matahari. Itulah mengapa sebagian permukaan bumi ada siang, sebagian permukaan bumi ada gelap. Karena sinar matahari yang menerpa bumi di sebagian bumi, belahan bumi, maka dia menjadi siang. Sebaliknya, sinar matahari yang tidak menembus sampai ke belakang bumi, itulah yang menjadi gelap. Menjadilah situasi itu malam. Itu sama berputar. Ya itu apa ya? Saya pikir tidak akan ada titik ketemunya. Karena lagi-lagi ini penafsiran. Teks Al-Quran tidak secara jelas dan rinci menyebutkan matahari yang berjalan mengelilingi bumi. Hanya berjalan saja. Tapi hadis mengatakan berjalan menuju bawah arsy. Diakhiri dengan sujud. Matahari sujud. Jangan salah, Bu. Sujud matahari. Sujud kenapa? Meminta untuk resign, gitu. Mengagungkan Allah, minta untuk resign. Apa kata Allah ketika matahari sujud? Farji'i ila ji'ti, farji'i min haitsu ji'ti. Kembali lagi sono lu, ke tempat edar lu. Belum saatnya. Jadi Allah larang matahari untuk segera mengakhiri kehidupannya.
Jangan dikira makhluk itu ciptaan Allah tidak bisa ngomong. Salah. Kalau kita berpendapat, orang yang pernah ngaji tafsir, lalu kemudian mengatakan bumi tidak dapat bicara, matahari tidak dapat bicara, tumbuhan tidak dapat bicara, malu kita. Semua ciptaan Allah yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bicara, cuman caranya beda-beda. Manusia jelas. Karena kita tahu sesama manusia. Tapi matahari sujud, meskipun sujudnya tidak seperti sujudnya kita, ada ruku mungkin. Mereka tetap sujud, tumbuhan, hewan. Malu kalau kita ngomong, mereka nggak bisa ngomong. Apa bedanya kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya? Sama-sama diciptakan, didesain untuk menyembah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita nggak tahu aja caranya dia ngomong. Matahari juga begitu, bulan juga begitu. Bila Allah menciptakan matahari, bulan, bumi, taruhlah bumi udah kita paham. Matahari, bulan untuk siapa? Untuk menopang kehidupan manusia, bukan hewan. Makanya satu hari, maka di sisi lain Allah menyindir, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laila wa akhraja duhaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum wa li'an'amikum. Disindir kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Kamu tuh sepele nyiptain orang, maksudnya makhluk kita nih yang namanya manusia. Allah begitu sepele. Dibandingkan langit, kayak apa itu? Ada galaksi Bima Sakti. Ada matahari, ada bulan, ada Venus, ada Mars, Jupiter, Neptunus, Uranus dan lain sebagainya. Ada galaksi Andromeda, ada black hole, subhanallah. Ada bintang-bintang, Gemini, Scorpio, ada rasi bintangnya. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah penciptaan kamu tidak lebih ribet daripada langit? Rafa'a samkaha fasawwaha, kata Allah. Itu surat apa? An-Nazi'at. Ya, An-Nazi'at. Ayat berapa itu? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 27 sampai 33. Karena ayatnya pendek-pendek. Iya. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Aku telah mendikan langit dan membinanya, memaintennya, mengadakan planet-planet yang lainnya. Untuk siapa? Untuk kamu. Gitu. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dengan itu sebagian planet masukkan malam. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan aku keluarkan siang. Gitu. Aku ciptakan gelap, aku masukkan gelap, kemudian aku keluarkan siang. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Akhraja minha ma'a wa mar'aha. Dan aku keluarkan air untuk kamu dan untuk menumbuhkan apa-apa yang ada di bumi. Coba kayak apa? Udah dikasih matahari, ya kan, untuk menopang siapa ini kita? Dikasih matahari, bulan. Matahari menyinari bumi. Dengan disinarinya bumi, kita menjadi manusia yang awet hidup. Ya kan? Karena mendapatkan energi matahari. Tumbuhan juga begitu. Bisa bertahan, hidup, bisa berkembang karena tumbuhan butuh matahari. Sinar ultraviolet yang dihasilkan matahari, sumber energi, vitamin D. Kan begitu. Bukan cuma hewan, bukan cuma tumbuhan, hewan juga butuh matahari. Setelah diciptakan matahari nggak cukup, bulan diciptain lagi. Untuk apa? Untuk manusia lagi. Begitu kemarin udah kita kisahkan bagaimana Allah menjadikan tumbuhan aja butuh beberapa mekanisme. Nggak puas, diciptain lagi tuh yang di angkasa buat menopang kehidupan manusia. Coba kayak apa? Ya Allah ya Rabbi, ini kalau kita nggak nikmatin sujud itu, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kita ngaji ini kita nikmat sujud kita. Maksudnya begitu. Mati kita tanpa matahari. Dan bulan juga begitu. Tanpa bulan, kacau bumi ini. Kacau Bu, tanpa bulan. Karena bumi mempunyai gravitasi yang sangat besar. Yang bisa mengimbangi gaya gravitasi bumi hanya bulan. Tanpa bulan,
maka bumi nggak stabil. Bukan hanya teori, itu fakta ilmiah. Ya, pasang surutnya laut terjadi. Karena apa? Faktor terkuat adalah bulan. Matahari punya, cuman terlalu jauh jaraknya dari bumi. Hanya bulan yang mampu mengendalikan situasi pasang surut air laut. Karena apa? Gaya gravitasi yang dihasilkan dari bulan. Gitu. Kok bisa terjadi? Satu contoh sepelenya, saya ilustrasikan biar jamaah makin paham. Saya punya timbangan. Timbangan begini ya, rata. Saya isi 5 kilo. Ketika diisi 5 kilo, otomatis jomplang sebelah. Saya tambah lagi sisi sebelahnya 5 kilo. Maka yang terjadi tetap seimbang. Ketika dalam keseimbangan itu, ya, saya ambil balon. Balon main anak-anak. 2 buah aja. Betapa entengnya balon. Betapa nggak berasanya balon yang kita anggap sepele. Gitu. Kecil balon di mata kita, enteng. Nggak ada artinya balon. Begitu kita ikat di satu sisi timbangan, apa yang terjadi? Ngangkat. Itulah pasang surut laut. Jangan ngeremehin bulan yang punya gaya gravitasi yang sangat luar biasa. Kecil dibandingkan bumi dengan matahari. Tapi efek gravitasinya mampu mengangkat air laut ke atas. Sehingga di bagian permukaan bumi yang lain akan terjadi surut. Dengan surut dan pasangnya air laut, kita manusia lagi-lagi diuntungkan. Kita bisa makan ikan. Karena hasil laut, nelayan. Apabila pasang, nelayan mudah mencari ikan. Apabila pasang, petani garam gampang bikin garam. Subhanallah. Pembangkit listrik, tenaga laut, pasang surut. Kayak apa dari dimensi 1 aja? Itu buat siapa? Buat manusia, buat kita-kita ini. Ya Allah, langit tanpa tiang, dikasih matahari, dikasih bulan, ya, dikasih peredarannya sesuai dengan manzilahnya, supaya satu sama lain saling memiliki keterkaitan. Terjadilah perubahan siang dan malam. Dengan terjadinya perubahan siang malam, terjadilah perubahan waktu, jam, tanggal, bulan, tahun. Kerjaannya bulan. Ya, kita bisa tahu besok Ramadan apa kagak kan karena bulan. Iya, kita bisa menentukan besok Ramadan, besok Syawal. Apa kita ngeliat bumi? Bukan, ngeliatnya bulan. Bulan berada di mana? Sudut elongasinya berapa derajat? Hilalnya sudah kelihatan belum? Bulan sabit mudanya, cahayanya sudah kelihatan belum? Belum. Oh, berarti belum. Pakai alat nggak bisa juga. Udah genapkan. Bulan besok menjadi 30 hari. Kan teorinya begitu. Bulan yang dilihat. Nggak cukup matahari dengan bumi doang. Sehingga kita bisa menentukan kapan waktunya Ramadan, kapan waktunya Dzulhijjah, kapan waktunya Idul Adha, dan sebagainya. Nggak cukup di situ, rasi bintang diciptakan. Masya Allah. Ya, semua kebutuhan manusia didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala yashkurun. Ujung-ujungnya gitu. Afala ya'budun. Apakah mereka nggak menyembah saya? Afala yashkurun. Apakah mereka nggak bersyukur tuh? Sudah saya kasih sedemikian banyak. Saya tampakkan kekuasaan saya satu persatu. Jadi kayak gimana kita itu? Iya. Makanya saya kalau imamin baca ayat-ayat begini nggak kuat dah. Pokoknya. Nggak kuat aja. Iya, jadi apa ya? Saya hanya berharap kepentingan saya paham kita. Kita nggak harus hafal semua, tapi yang kita baca kita paham dan memaknai maksudnya apa, sehingga ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu berkualitas. Meskipun kita dipaham semuanya, minimal kalau kita yasinan misalnya, yang suka yasinan, mohon maaf, yasinan bukan cuma sekedar yasinan, tapi kita memahami betul. Lalu sekarang kan problemnya begitu. Yasinan yang kagak paham apa yang dibaca. Yang kagak yasinan yang ngatain sama-sama kagak paham. Iya, kan gitu. Yang kagak yasinan ngatain, yang yasinan kagak paham. Kan gitu. Ya harus paham dua-duanya. Kalau paham dua-duanya kan enak. Ya. Yang ngatain paham, hebat dia orang paham.
yang ngelakuin paham juga, kita sama-sama paham, ya kan? Sama-sama paham masing-masing ya. Nah, kan enak karena kepahaman itulah ya kita bisa berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Problemnya kan bertahun-tahun kita membaca Yasin kita tidak paham apa yang dimaksudkan surah Yasin itu. Begitu. Nah, saya yakin ketika Anda Yasinan bisa menelaah itu, bisa mengingat kembali meskipun tidak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri, dan matahari berjalan. Ila akhirih min jumlatil ayati lahum. Jadi sampai dengan itu ya, ayat wasyamsu tajri merupakan bagian daripada ayatul lahum, terkait karena salah satu di antara tanda kekuasaannya tentu wasyamsu tajri, gitu maksudnya. Ila akhirih min jumlatil ayati lahum, menjadi bagian daripada ayatul lahum, maksudnya begitu. Limustaqarril laha, supaya peredaran itu menjadi stabil. Allah mentakdirkan dan menetapkan bahwa matahari itu berjalan, ya katakan mengelilingi galaksi Bima Sakti. Kalau kita tidak setuju dengan argumentasi matahari mengelilingi bumi, maka kita katakan saja misalnya matahari berjalan mengelilingi Bima Sakti. Untuk apa? Limustaqarril laha, supaya dalam keadaan yang stabil. Istaqarra yastaqiru, stabil artinya. Supaya dia punya peredaran yang dia jalani secara stabil sehingga berefek pada kehidupan bumi. Maksudnya begitu. Ai ilaihi la tatajawazuhu. Yakni daripadanya tidak menyimpang. Zalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu adalah ketentuan Al-Aziz yang maha perkasa dan alim yang maha mengetahui. Jadi kalau kita pengen membantah, misalnya kita sudah ngaji nih, sudah paham, setidaknya kita paham. Bagi kelompok yang mengatakan kekeh bumi itu mengitari matahari, tentu mereka beranggapan dan berargumentasi berdasarkan teori astronomi. Bagi mereka yang tidak percaya bumi mengelilingi matahari, bahkan sebaliknya mataharilah yang mengelilingi bumi, mereka berdasarkan teks Al-Quran yang notabene-nya multitafsir. Banyak celah untuk memberikan tafsir di dalamnya. Apakah yang dimaksud berjalan itu mengelilingi matahari, mengelilingi bumi, atau mengelilingi Bima Sakti. Tapi kalau astronomi mengakui itu berjalan, tapi bukan berjalan mengelilingi bumi, tapi berjalan mengelilingi galaksi Bima Sakti. Jadi kita juga jangan sok-sokan kemudian mempertahankan argumen, wah tidak, matahari lah yang mengelilingi bumi. Jangan, nanti diketawain kita. Diketawain dengan para ilmuwan, karena mereka itu objektif melihat perbendaharaan langit dengan alat teleskop. Gitu, teleskop Hubble yang mampu menjangkau jutaan kilometer. Jadi ketawain kita kalau mempertahankan argumentasi itu. Kita boleh berpendapat seperti itu, tapi jangan kotot-kotot banget, maksudnya begitu. Karena ada peluang kita bisa salah, juga sebaliknya. Para ahli astronomi juga kemungkinan juga punya peluang salah. Karena yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya saya pikir karena waktunya mau isya, ada yang ingin disampaikan? Silakan.